Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 anak-anakku kelas 3 memasuki pembelajaran yang ketujuh Al-Quran Hadis. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang surah At-Tin. Saya ulang, pembelajaran ketujuh dengan tema surah At-Tin. Salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah selalu taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi seluruh larangannya. Dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia diminta untuk membedakan antara hal yang baik dan yang buruk dan yang terpuji berbanding dengan yang tercela. Anak-anakku yang sangat saya cintai, manusia diciptakan oleh Allah di dalam surah At-Tin dijelaskan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Kalau malaikat itu punya roh tapi dia tidak punya raga, ya, tidak punya bentuk, tidak punya dunia, dia berada di alam gaib, tidak sempurna. Kemudian sifat-sifatnya juga hanya satu, dia hanya tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada yang namanya malaikat itu membangkang. Lain lagi dengan jin yang diciptakan oleh Allah dari api. Jin itu diciptakan dari api neraka, maka dia banyak yang bersifat pembangkang. Sifat-sifat yang diberikan Allah kepada jin adalah seorang yang pembangkang. Walaupun ada beberapa jin ciptaan Allah yang beriman kepada Allah, tapi karena dia diciptakan dari api neraka, banyak sekali ciptaan Allah yang berupa jin ini mempunyai sifat membangkang. Apalagi ciptaan Allah yang satunya mempunyai sifat-sifat setan, yaitu suka menggoda manusia untuk masuk ke neraka. Dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia menggoda yang lainnya. Sifat-sifat itu tidak terlihat, tapi raga pinjam manusia. Nah, lain dengan cerita surah At-Tin. Surah At-Tin menceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dengan keadaan yang sempurna, bentuknya yang sebaik-baiknya. Ada jiwa, ada raga, ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada kuning langsat, ada coklat, ada yang pandai, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar, ada yang kecil, semuanya lengkap. Itulah mukjizat Allah untuk manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat sempurna. Oleh karena itu, maka kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah, selain dalam bentuk yang seperti itu, Allah juga membekali kita dengan akal, pikiran, hati, ya, akal, hati, pikiran, nafsu. Jadi sempurna sudah Allah itu menciptakan akal untuk berpikir, hati untuk merasa, kemudian nafsu untuk melengkapi kebutuhan dunia, nafsu makan, nafsu minum, kemudian nafsu ingin tidur, ingin belajar, semuanya itu namanya nafsu. Keinginan itu namanya nafsu, baik itu yang positif maupun negatif. Akal untuk berpikir dan hati untuk memberikan jalan tengah atau memberikan jembatan terhadap nafsu dan akal. Bentuk tubuh pun melebihi keindahan bentuk tubuh makhluk yang lain, ya kan? Manusia itu lebih sempurna daripada binatang maupun malaikat. Demikianlah Allah mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Orang-orang yang selamat dari kehinaan adalah orang-orang yang
beriman dan senantiasa beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan segala kesenangan yang diinginkannya, karena dia merasa bersyukur atas nikmat Allah yang Maha Kuasa. Anak-anakku, untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang lafal dan bacaan surah At-Tin, maka dengarkanlah video pembelajaran tentang bacaan surah At-Tin berikut ini. Silahkan didengarkan. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu
falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, bacaannya indah sekali bukan? Sempurna kan? Sempurna makhrajnya, sempurna tajwidnya. Maka saya berharap anak-anak juga bisa membaca, melafalkan seperti itu. Setelah kalian mendengarkan, memahami, bisa menirukan, kemudian melafalkan sendiri, maka tugas yang harus kalian setor adalah 1. Melafalkan surah At-Tin dimulai dari bismillah sampai dengan ayat terakhir. Kemudian setelah itu yang kedua, tugasnya 2, 1 yang kedua, tulislah kandungan surah At-Tin. Tulislah kandungan surah At-Tin. Kemudian bacalah nyaring setelah kalian membaca lafal surah At-Tin. Jadi tugasnya melafalkan surah At-Tin, juga melafalkan kandungan surah At-Tin. Tidak usah artinya, tapi cukup kandungannya saja. Begitu anak-anak pelajaran untuk surah At-Tin. Terima kasih. Pelajarannya sudah diperhatikan. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Dengan dibuktikan bisa kalian pelajari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama orang tua. Bacaan yang sudah kamu hafalkan itu digunakan untuk sholat, dan dengan kondisi kamu yang sempurna itu, maka kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati perintah orang tua. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar, semoga tetap sehat walafiat bersama keluarga. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.